La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita berkali-kali membahas, ikut andil, ikut nimbrung dalam pembahasan nasab. Tapi biasa-biasa saja, toh masih banyak yang lebih ilmiah, masih banyak yang lebih logis, dan masih banyak yang lebih baik dari kita semua. Ah, ini daripada puyeng ini bahas nasab mulu, sekarang kita pingin membahas masalah perempuan. Ah, ini mumpung perempuan perempuan lagi pada ndak di rumah ini ya, jadi kita bahas perempuan. Ini juga menarik sebenarnya. Ini saya kira ndak kalah menarik dengan pembahasan nasab ini, Mas Hendra. Nah, ya Likidam, ini menarik ini pembahasan tentang perempuan. Menarik karena tidak ada habisnya. Oke, Bismillah, alhamdulillah, kita bahas perempuan. Yang pertama kita lihat dari sudut mana ya? Karena wanita ini dari berbagai sudut banyak yang kita bahas sebenarnya, Lek. Satu, masalah ukhrawi. Nah, besok kita akan dinamakan, kalau dilihat sekarang ini ya, dengan kacamata duniawi, tapi yang kita lihat besok di akhirat tidak ada bidadara. Cowok-cowok yang untuk perempuan-perempuan yang masuk surga kan tidak ada. Nah, ini adilkah? Sementara cowok-cowok itu di sana banyak bidadari. Di Quran pun kalimatnya adalah hurul ain. Itu untuk laki-laki, hurul ain. Haura itu untuk laki-laki, perempuan-perempuan cantik yang ada di surga. Yang ada di surga ini untuk laki-laki. Nah, perempuan-perempuan bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Di surga itu suaminya cuma satu, yang di dunia lagi ya ketemunya itu lagi, ketemunya jenengan lagi besok istrinya jenengan. Beda dengan jenengan, besok di sana dapat 72 bidadari kan, ya paling enggak lebih dari satu lah, dan ratunya adalah istri yang di dunia, seperti itu. Nah, ini adilkah seorang perempuan ketika masuk surga suaminya dapat istri yang banyak, sementara yang laki-laki yang perempuan hanya dapat satu, itu pun suaminya yang di dunia. Ini monggo tanggapannya Likidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal adilkah, pertanyaannya kan begitu. Saya jujur saja belum bisa jawab. Adilkah ya? Pertanyaannya itu terlalu menohok sih, adilkah ya gitu. Kalau udah nggak adilkah ya bagaimana komentar panjenengan ketika kalau misalkan bahasa adilkah terlalu terlalu ekstrim ya, atau terlalu detail, atau terlalu tajam, ya kita cari yang lain. Bagaimana tanggapan Anda besok ketika kita di surga, amin, dan kita punya banyak istri sementara istri kita punya satu, ya kita lagi besok di sana. Apa kira-kira yang ada di benaknya perempuan? Proteskah atau enggak? Itu terserah, ini monggo komentarnya. Kalau protes ya menurut saya protes ya. Kalau adilkah ya kayak tadi, kalau menurut saya adil saja, karena itu sudah skema Tuhan begitu, ya pasti adil, walaupun saya sendiri tidak bisa menjelaskan titik keadilannya itu di mana kayak gitu. Kalau adil ya adil, karena skenario Tuhan sudah seperti itu kan begitu. Cuma untuk menjelaskan keadilannya di sebelah mana, saya tidak bisa menjelaskan atau belum bisa. Karena ya coba, kalau menurut panjenengan titik keadilannya di mana coba? Begini, ada ayat sebenarnya Lik yang menyikapi masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Jadi besok kalau kita sudah di surganya Allah, rasa ghillun, rasa nggak enak hati, cemburu dan seterusnya akan dicabut oleh Allah, sehingga apapun kita ketika di sana pasti ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah membahas masa istri saya cuma masa suami saya yang itu lagi yang di dunia sementara dia punya banyak dan baru-baru semua. Nggak ada perasaan seperti itu yang dirasakan oleh perempuan-perempuan, sehingga di dalam Al-Quran pun demikian, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Karena ketika manusia sudah masuk surga, sudah dia akan merasakan keridhaan yang luar biasa, baik Allah, dari sisi Allah meridhai mereka, maupun dari sisi mereka akan ridho dengan ketetapan Allah. Berbeda ketika kita masih di dunia.
diberi sesuatu pun kadang tidak terima dan seterusnya. Oke, itu satu pembahasan. Yang kedua, ada ayat yang menarik di dalam Al-Quran. Ya semuanya menarik, tapi ini perlu kita soroti. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat populer bagi para Poligami adalah sesuatu yang mubah, bukan sunnah ya, Lik ya. Bukan sunnah ini. Adalah mubah, boleh dengan catatan bisa adil. Apabila tidak bisa adil maka satu saja. Tetapi di belakang ada ayat, Lik, walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian wahai para cowok-cowok, para suami-suami tidak akan pernah mampu berbuat adil di antara para istri-istrimu. Apabila panjenengan menginginkan istri yang lebih dari satu, maka catatan diperbolehkannya adalah adil, dan keadilan ini Allah sendiri yang berfirman tidak akan bisa terwujud apabila kita memiliki lebih dari satu istri. Maka kesimpulannya agama tidak menganjurkan untuk berpoligami. Setuju apa enggak, Lik Idham? Ya, kalau melihat ayat tersebut ya setuju sekali. Pakainya lansi walan tak diluduh jangan. Tafsir abad ya. Oke. Dalam hal ini Lik Idham setuju. Nah, masalah sunnah ini kan ya, masalah sunnahnya Kanjeng Nabi ini. Sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan beliau memiliki istri lebih dari satu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam fenomena istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari satu. Yang pertama, kalau memang ikut sunnah ya jangan separuh-separuh, mutlakon dari awal. Yang pertama adalah Rasulullah itu dalam beliau menikah adalah menikahi janda yang sudah berumur 40 tahun sementara beliau berumur 25 tahun. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau memang mau mengikuti Rasulullah dalam urusan nikahnya, ya dia nikah umur 25. Kemudian dia menikah dengan janda yang berumur 40 tahun. Baru setelah nanti janda yang 40 tahun itu meninggal dunia, dia baru boleh berpoligami. Ini kalau menurut panjenengan gimana ini? Silakan. Ya kalau kepengen niru Kanjeng Nabi yang apa bahasanya ya, sempurna, ya bukan sempurna lah, katakanlah seperti keseluruhan, ya harusnya memang seperti itu. Jadi jangan, intinya begini, jangan mudah melakukan sesuatu hal itu dinisbatkan atas nama sunnah Rasulullah begitu, karena ini sangat bahaya, karena yang namanya sunnah kan apa ya, tindakan ya penjabarannya intinya ya luas lah, sangat luas. Jangan kalau zaman sekarang kan apalagi Wahabi itu mudah sekali mengklaim ini sunnah Rasulullah, ini sunnah Rasulullah, kan begitu. Kenapa saya bilang Wahabi? Karena yang paling gencar apa namanya itu, paling gencar menggunakan kalimat poligami itu sunnah Rasulullah kan Wahabi. Padahal rujukan utamanya Wahabi itu siapa? Kan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri saya pernah dengar dia jomblo fi hayatihi. Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi itu jomblo fi hayatihi. Kan lucu loh, Ibnu Taimiyah itu menjadi rujukan paling otoritatif kaum Salafi Wahabi, padahal beliau sendiri itu jomblo, tapi pengikutnya itu yang paling gencar promosikan poligami kan dia itu. Ada hal yang menarik menurut saya ini tentang poligami. Tadi di ayat Al-Qur'an kan disinggung apa tadi saya nggak hafal lah. Tak dilu bainan nisa'i walau harastum jadinya kayak bocah tepeki dituntun. Intinya tidak bisa, seorang laki-laki itu tidak bisa adil di antara perempuan kan begitu. Tapi uniknya, nah ini uniknya Gusti Allah memberi apa ya namanya, rasa kepada seorang laki-laki pasti pengen nambah. Mungkin jomblo orang nyar memboco si jibayan, saya akan menikah dengan dia saja sampai mati
Oh, begitu menikah beneran biasanya punya apa ya, terbesit godaan pengen nambah lah, pengen ganti dan lain sebagainya. Nah, itu memang sudah menjadi watak seorang laki-laki yang itu memang menurut saya itu tirakatnya di situ. Tirakat seorang laki-laki loh. Kalau seorang perempuan tirakatnya apa? Pasti dia khawatiran bojone kayak bojo maning dan lain sebagainya, apalagi kalau suaminya itu kaya dan lain sebagainya. Nah, itu memang tirakatnya seorang perempuan di situ. Seorang perempuan itu oleh Allah diberi rasa cemburu yang apa namanya, cemburu yang besar lah. Tapi Allah malah membolehkan seorang laki-laki itu menikah lebih dari satu. Kan unik. Berarti memang tirakannya seorang perempuan di situ. Iya kan? Iya, iya. Nah, ini. Oke. Oke, mau lanjut. Poligami tidak ada selesainya kita bahas, ya. Kita lanjutkan permasalahan yang ketiga ini kan, ini tadi yang kedua adalah poligami. Di dalam ayat itu tadi ada terusannya, Lek. Terusannya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini tugas seorang laki-laki terhadap para perempuan ini kan. Tadi kan perempuan sudah tugasnya adalah menahan cemburu sehingga nanti suaminya di dalam agama diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu, sehingga dia punya tugas untuk menahan cemburu, sehingga ketika ada perempuan cemburunya bisa dikondisikan, maka dia akan menjadi manusia khusus di hadapan Allah, seperti itu kan. Seperti hanya laki-laki ketika dia mampu menyikapi perempuan istri-istrinya itu dengan baik, maka dia juga akan menjadi manusia yang khusus di hadapan Allah. Nah, ini apa kalimatnya, ada makalah ya, makalah sebelum kita bahas ayat itu tadi ada makalah ya, gimana ya, mimma yumtahanu bihil auliya as-sabru ala lisanin nisa. Banyak manusia-manusia yang dekat dengan Allah, yang kedekatannya itu luar biasa gara-gara dia sabar menghadapi perempuan-perempuan. Istrinya maksudnya seperti itu. Nah, kenapa harus sabar? Karena memang kadang perempuan itu apa namanya, perilakunya itu tidak logis. Perilakunya tidak logis. Banyak sekali perempuan-perempuan yang cemburunya melampaui batas. Banyak perempuan-perempuan yang marah ketika kita telusuri sebab-sebab marahnya itu tidak masuk akal, kan banyak seperti itu. Tapi itu juga tidak aneh karena memang di dalam keterangan-keterangan kitab-kitab banyak yang mengatakan kalau perempuan itu 90% dalam perilakunya itu perempuan menggunakan perasaan, logikanya nggak dipakai, hanya 10% yang dipakai. Ya kan, sementara laki-laki 90% untuk logika, 10% untuk perasaan. Maka sering terjadi perempuan menuduh laki-lakinya tidak punya perasaan. Karena memang perasaannya itu hanya 10% digunakan, sisanya logika. Ini saya mau nambahin sedikit nih. Itu kan ada yang mengatakan begitu, kalau perempuan itu 90% perasaan, 10%-nya logika. Ada ini di ilmu psikologi, ada, saya lupa entah siapa yang mengatakan kalau seorang laki-laki itu dalam satu hari itu mengeluarkan kata 6.000 kata. 6.000 kata. Kalau perempuan itu 16.000 kata. Dan seorang laki-laki itu ketika sudah di rumah itu kata-katanya habis karena sudah dikeluarkan semua ketika keluar rumah. Itu untuk iklan saja. Sementara perempuan masih punya simpanan berapa? Lebih. 6.000 lebih. Oke. Nah, ini kita bahas lanjutannya. Laki-laki diperintahkan oleh agama untuk serawung, untuk apa namanya, berinteraksi dengan istri-istrinya dengan baik. Artinya kelanjutan ayatnya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pakainya in kasratul wuqu, ya kan? Ya. Apabila wahai laki-laki, asyiruhunna bil ma'ruf wa asyiruhunna bil ma'ruf, dengan perempuan-perempuan kalian harus bersikap baik.
fa ing karihtumuhunna, apabila panjenengan para laki-laki sedang tidak suka terhadap perempuan-perempuanmu, terhadap istri-istrimu, dan ini kerap terjadi, maka ingatlah fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sesuatu yang tidak disukai oleh laki-laki dari perempuan-perempuannya, dari istri-istrinya, justru di situ Allah menciptakan sesuatu, menciptakan kebaikan yang banyak. Maka ada sebuah hadis ini dinukil oleh Imam As-Sawi dalam kitab tafsir Sawinya. La khaira fin nisa'i. Sebenarnya perempuan itu tidak ada baiknya ini. Oh, ekstrim ini. La khaira fin nisa'i. Yaghlibna kariman wa yaghlibuhunna laimun. Perempuan itu tidak ada baiknya. Mereka rata-rata mengalahkan laki-laki yang baik. Wa yaghlibuhunna laimun. Sementara biasanya laki-laki yang buruk itu laki-laki yang mampu mengalahkan perempuan biasanya laki-laki yang tidak baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, fa uhibbu an akuna kariman maghluban wa la uhibbu an akuna ghaliban laiman. Maka aku, kata Rasulullah, lebih suka menjadi laki-laki yang dikalahkan oleh perempuan, dan saya menjadi laki-laki yang baik. Wala uhibbu an akuna ghaliban naiman, dan saya tidak suka menjadi laki-laki yang mengalahkan istri, dan saya menjadi manusia yang laim, yang tidak baik. Nah, logikanya seperti ini nih. Perempuan itu kan sering diibaratkan sebuah kendaraan, ya kan? Nah, kendaraan seindah apapun kendaraan kita, semahal apapun kendaraan kita, menawan apapun kendaraan kita, kalau nggak dikasih bensin ya nggak jalan, ya kan? Sementara kita punya kendaraan itu, tujuan besarnya adalah untuk bisa kemana-mana, dan itulah kebaikannya. Dengan kita punya sepeda motor, kita bisa bersilaturahmi lebih banyak dibandingkan ketika kita jalan kaki, kan seperti itu. Dengan kita punya mobil Pajero Sport misalkan, itu lebih baik, lebih banyak kebaikannya untuk sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Lebih banyak kita bisa melakukan kebaikan dibandingkan kita menggunakan mobil-mobil rental, kan seperti itu. Tetapi Pajero dan seterusnya itu tidak akan pernah jalan kalau tidak dikasih bensin. Maka perempuan-perempuan itu kerap meminta bensin. Dan juga ada istilah hadis ini loh, ad-dunya kulluha mata', ya kan? Dunia ini semuanya adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'ah ya as-sholihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah istri yang sholihah. Maka jangan marah ini perempuan-perempuan ketika dikatakan tidak ada baiknya. Artinya ketika perempuan ini dipegang oleh manusia-manusia yang baik, maka dia akan menimbulkan kebaikan yang tidak bisa ditemukan dengan tanpa perempuan, ya kan? Sehingga dari sini muncul pendapat bahwa menikah lebih baik daripada azubah tidak menikah, menikah lebih baik daripada jomblo, dan seterusnya. Karena akan ada banyak kebaikan yang dimunculkan gara-gara kita bisa berinteraksi dengan perempuan, artinya kita beristri. Tetapi hakikatnya perempuan itu la khairu fin nisa'i, tidak ada baiknya ketika tidak ketika tidak digunakan semestinya, ketika tidak diragati, ketika tidak dirumat dengan baik, ketika tidak diurusi, maka akan tidak ada baiknya. Mungkin panjenengan di Islam apa yang sedang dirasakan dengan perempuan? Monggo. Pertanyaannya itu tidak mengenakan. Oh, yang sedang dirasakan dengan perempuan nggak ada rasa apa-apa. Itu saja cukup. Oke. Dan ini terakhir penutupan closingnya. Mohon maaf semuanya apabila nanti panjenengan yang melihat video ini kurang berkenan, khususnya perempuan-perempuan. Tidak ada maksud hati untuk menyakiti panjenengan semua. Panjenengan perempuan-perempuan adalah manusia-manusia yang luar biasa, dan tentu banyak mengalahkan laki-laki. Dan yang perlu dicatat bahwa kedua manusia yang panjenengan lihat ini
adalah manusia-manusia yang pada saat ini sedang bermasalah dengan perempuannya sehingga ada yang dikunci rumahnya tidak bisa masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.